Assalamualaikum kembali pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan acara Kata KJ dengan topik bahasan vaksin telah tiba. Nah, sekarang saya minta kembali Pak De Freeman. Jadi ada senada ini asumsi para narasumber siang ini bahwa perlu komunikasi dan sosialisasi lebih dalam kepada masyarakat. Nah, jika itu ingin cepat berhasil Pak De Freeman, apa langkah yang mesti ditempuh? Ya, saya kira memang untuk Dinas Kesehatan kan sudah mempunyai struktur dan juga bidang di dalam penanganan promosi kesehatan. Saya kira memang kalau memang ini direncanakan dengan baik, saya kira ini sudah bisa berjalan gitu di dalam memberikan informasi, edukasi dan komunikasi kepada masyarakat gitu. Nah, tentu menjadi catatan ya, saya paham betul ya dilema dari Pak Kadis tadi adalah tentu ada untuk target-target informasi artinya dalam tanda kutip ya, yang pendidikan tinggi tentu mempunyai evidence yang jelas gitu. Apalagi dengan kondisi saat sekarang orang sudah gampang ya mendapatkan informasi mengenai efektivitas termasuk juga jenis vaksin yang diedarkan ya, tentu ini juga harus didukung tenaga-tenaga promosi kesehatan dan juga struktur yang ada di bawahnya diberikan bekal yang jelas dan eviden yang jelas untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat. Nah, kalau kita merujuk dari survei-survei dan juga publikasi yang disampaikan melalui perguruan tinggi dan juga tim di pusat ya. Nah, jelas bahwa selama ini media yang efektif yang dilakukan itu yang tertinggi memang sosial media, Pak KJ. Yang kedua adalah TV. Kalau kita bicara di medianya. Nah, ini bisa saja dirancang yang beredar sekarang sudah ada buku saku misalnya. Itu sudah juga sangat masif juga kita terima di masyarakat. Nah, kalau memang tadi saran Pak KJ memang ada video ulama dan juga ini kan lebih menarik. Nah, itu bisa juga ada local wisdom yang kita punya untuk menjelaskan itu. Nah, tapi tadi saya katakan ini ada tadi kata Bang Pom tadi ada keraguan-keraguan evidence ini menjadi kunci juga. Jadi kayak seperti wait and see juga. Dan kami paham betul karena untuk logistik ini kan tidak butuh waktu yang lama Pak KJ. Nah, mungkin ini sambil berjalan ini didistribusikan. Nah, tadi kita menunggu mungkin dalam pekan ini, misalnya sudah ada izin POM dan juga hasil dari fase 3 ini ditambah dengan sertifikat MUI, ya saya kira sudah bisa jalan nanti ke depan. Nah, itulah menjadi dasar mungkin menurut saya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nah, ini ibarat ini yang mungkin langkah yang diambil ini supaya supply chain-nya bisa cepat gitu. Nah, karena memang kita ini kan kepulauan, ini juga menjadi tantangan dalam distribusi vaksin dan vaksin harus dijaga kondisi-kondisi baik suhu dan ini jangan sampai ini sia-sia gitu. Nah, ini juga harus dipahami oleh masyarakat, tidak semudah kita bayangkan gitu kan. Nah, sedangkan ini perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, tentu yang perlu kami ingin dapatkan informasi sejauh mana kesiapan dari FKTP sebagai garda terdepan dalam hal ini, ya puskesmas, klinik. Nah, kesiapannya bagaimana? Kan banyak SOP yang harus dilalui. Nah, ini yang perlu mungkin kami ingin dapat juga informasi dari Pak Kadis gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga ke depan karena di kondisi pandemi tidak sama dengan memberikan vaksin dengan kondisi yang tidak pandemi, karena ada protokol kesehatan dan bagaimana nanti ketika puskesmas itu terjadi peningkatan kasus, puskesmasnya ditutup, terus bagaimana dialihkan. Ini kan skenario seperti ini harus dipersiapkan. Padahal mungkin FKTP itu sudah ditunjuk kalau terjadi outbreak di situ. Nah, ini kan ada langkah-langkah yang perlu dipersiapkan. Nah, ini yang belum terbayangkan saya kira. Nah, ini saya menggambarkan seperti itu kan juga ada puskesmas yang di lockdown gitu karena memang ada tenaga kesehatan yang terkena di situ. Nah, sedangkan nanti itu ditunjuk sebagai FKTP rekomendasi dari pemerintah, kalau terjadi outbreak di situ, kemana kita alihkan dan itu ada upaya skenario yang dibuat ke depan.
Ya mudah-mudahan kan tidak terjadi, tapi tentu antisipasi perlu kita rencanakan. Ya, itu Pak KJ. Baik Pak. Pak Kadis, jadi ada kerisau nih karena misalnya ketidakdisiplinan di banyak puskesmas di Sumatera Barat, ada yang di lockdown dan segala macam. Nah, apa kondisi itu masih berlaku atau sudah selesai? Bagaimana kondisi sebenarnya semua puskesmas di Sumatera Barat, Pak? Apalagi untuk menyambut vaksin ini. Terima kasih Pak KJ. Jadi puskesmas kita di Sumatera Barat perkembangan terakhir masih berjalan seperti biasa, bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan walaupun tentu kita menyadari sepenuhnya kunjungannya tidak seperti kita di luar masa pandemi. Masih ada sebagian masyarakat yang tentu khawatir kalau mereka datang untuk ke puskesmas atau FKTP. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasi ini selain FKTP, rumah sakit daerah juga kita siapkan. Beberapa klinik yang juga ada di kabupaten kota juga kita persiapkan untuk sebagai fasilitas yang bisa melakukan vaksinasi untuk masyarakat nantinya. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada puskesmas kita yang di lockdown. Sampai hari ini, walaupun ada yang terkonfirmasi misalnya salah seorang atau di antara petugas-petugas kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, Pak Gaji. Jadi vaskes itu nggak boleh tutup walaupun ada petugasnya yang positif. Nah, himbauan kita tentunya bahwa teman-teman yang ada di vaskes termasuk juga rumah sakit, mari kita sama-sama tentunya menjaga kondisi kita tetap kondusif sehingga penularan di petugas kesehatan itu juga bisa kita minimalisir. Itu mungkin Pak KJ yang dapat kami sampaikan. Baik Pak, jadi pesannya sudah sampai ke Pak Depriman. Sekarang ke Pak Polmeri Satria, SPOG K, Ketua ID Sumatera Barat. Kita mau tahu apa pendapat teman sejawat Bapak di provinsi lain atau bahkan secara internasional soal vaksin ini, Pak. Ya, Pak KJ, terima kasih Pak. Dari diskusi kita di dalam forum profesi, tentu ini menjadi diskusi yang berdasarkan data ilmiah Pak KJ. Apa yang kita sebut dengan kajian ilmiah bahwa semua tindakan tersebut itu berdasarkan epidemiologis. Namun secara prinsip kita sepakat sekarang ini bahwa muara dari keputusan ini, legalnya itu, izinnya tersebut ada di BPOM, Balai POM. Jadi semua kajian-kajian kita tetap akan sampaikan, rekomendasi-rekomendasi kita juga akan sampaikan baik secara nasional ataupun wilayah di Sumatera Barat. Artinya tahap pengadaan vaksinasi kita dalam posisi mengikuti ini Pak KJ, mengikuti para ahli yang dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana vaksin tersebut berproses dan vaksin tersebut dihasilkan sebagai suatu kajian yang bisa memberikan imunitas. Pedoman ini perlu menjadi suatu kesepakatan Pak, bahwa ini menjadi suatu prioritas yang pedoman yang kita pakai adalah pedoman dari legalnya dan rekomendasi serta keabsahan vaksinasi ini disampaikan oleh lembaga terkait dalam ini Balai POM. Namun kita melihat tantangan terbesar itu sekarang ini selain pada tahap berikutnya berhubungan dengan masyarakat memahami dan menerima vaksin, apa yang kita pahami sebagai suatu distribusi tentang vaksin ini sendiri Pak Kaji. Bagaimana vaksin ini bisa tercapai, bisa didapatkan dan efektif ketika diberikan. Jadi kami melihat kita perlu prioritas, khususnya tentu di Dinas Kesehatan Provinsi sebagai induk di Sumatera Barat sekarang ini dalam kaitan dengan vaksinasi ini. Kita perlu beberapa prioritas untuk melihat permasalahan yang akan kita hadapi berkaitan dengan tantangan di lapangan nanti. Pertama, kami menyoroti apa yang kita sebut dengan prioritas beban kerja.
beban kerja ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita lihat. Kita belajar dari pengalaman juga, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Kita harus mengakui sekarang imunisasi Masuk rubella, MR, itu gagal. Kita berada pada kondisi yang gagal di Indonesia. Permasalahan sederhana saja. Nah, ada satu hal yang sangat mendasar bagi prinsip orang Sumatera Barat itu tidak terpenuhi, yaitu kehalalan. Dan saya melihat, kita melihat dari profesi ini menjadi faktor kunci untuk prioritas. Dan ke analisa beban kerja ini kita juga melihat pengalaman tentang tracking dan testing. Nah ini menarik Pak KJ. Tracking testing itu bebannya ada di FKTP, apa yang kita sebut dengan puskesmas sekarang. Beban tersebut menjadi beban tambahan sebetulnya yang sangat berat bagi teman-teman kita di layanan primer. Dokter, perawat, bidan, semua tenaga kesehatan, sarjana kesehatan masyarakat, itu luar biasa beban kerjanya bertambah. Mulai dari trackingnya sampai ke swabnya, sampai pengiriman sampel gitu kan. Selain juga beban pelayanan lainnya yang tetap teman-teman tersebut harus lakukan. Nah, kita melihat ini sudah menjadi suatu bahasan karena dampaknya adalah kualitas akan berpengaruh kalau beban kerja tidak kita ukur lagi. Terpenuhi mungkin targetnya, tapi apakah hasilnya efektif kan belum tentu. Jadi perlu satu monitoring di sana dari analisa kita tentang beban kerja ini. Yang kedua, kita harus menyadari sekarang kemampuan kita, Pak. Puskesmas kita di Indonesia ini, Pak KJ, itu yang akreditasi paripurna itu di bawah 10%. Nah, kalau di bawah 10% akreditasi paripurna, berarti puskesmas yang mampu laksana dalam paripurna untuk pelayanan di pelayanan primer, termasuk juga kemampuan untuk mendistribusikan dan memberikan vaksin ini, ya, di bawah 10% berarti. Nah, bagaimana kalau distribusi dan beban kerjanya dan distribusi dan hal lainnya nanti yang berkaitan dengan teman-teman, apalagi di daerah yang mempunyai tantangan besar, geografis misalnya, gitu. Tantangan jumlah dan kuantitas tenaganya, atau tantangan permasalahan kualitas tenaga itu sendiri, belum lagi tantangan dari permasalahan yang akan dihadapi dari penerimaan masyarakat. Ini tidak mudah, ini tantangan tidak mudah. Tapi menyoroti, ini kita kaji dari sekarang, duduk dari sekarang. Duduk dari sekarang. Bahkan nih Pak KJ, vaksin sudah ada, masalah sudah di depan mata, akan diberikan nanti juga kita akan evaluasi. Pertanyaan sederhana saja, ketika tenaga kesehatan diberikan vaksin, kita memahami bahwa akan ada dampak ikutan. Bisa saja dampak ikutannya hanya keluhan ringan. Nah kalau keluhan berat yang muncul dari dampak ikutan, sampai di mana kesiapan kita ini? Sebenarnya yang mendapatkan vaksin kan tenaga kesehatan nih Pak. Kalau tenaga kesehatan yang mengalami dampak ikutan, nah yang ngurusin tenaga kesehatan yang mengalami dampak ikutan siapa nih? Karena semuanya kan didistribusikan. Itu juga menjadi pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita berikan serentak gini, serentak memberikan vaksin. Jadi siapa yang akan mengurus dampak ikutan dari tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin ini, sedangkan semua tenaga kesehatan juga mendapatkan prioritas untuk vaksinasi. Banyak hal Pak KJ. Jadi di Sumatera Barat merekomendasikan ini ke Dinas Kesehatan Provinsi, tentunya sebagai induk kita bersama ini di Sumatera Barat dalam hal kebijakan kesehatan. Bapak Ari, Adinda Ari ini, saya punya keyakinan yang sangat besar beliau akan punya rencana dan langkah-langkah konkret untuk ini. Dan perlu dari sekarang kita duduk bersama bahwa permasalahan dan tantangan kita hadapi tidak mudah. Tidak mudah. Apakah vaksin ini akan sampai di PP Mentawai sana, Pak? Atau Lubuk Ulang-Aling, Solo Selatan sana? Atau di Muaro, Sungai Lolo, di Pasaman Timur sana? Atau di Garabak Data, Solo, Kabupaten Solo sana? Wah, itu tidak mudah, Pak KJ. Pak KJ saya yakin sudah pernah ke sana semua tuh, karena saya termasuk orang yang senang keliling-keliling ke tempat-tempat itu. Itu tidak mudah, Pak. Artinya, kalau kita berorientasi kepada kelompok kota saja, melihat Padang saja sebagai representatif penerima vaksin, kita nanti akan kecolongan lagi.
menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan distribusi. Namun pada prinsipnya diskusi ilmiah terus berkembang Pak KJ. Kalau ada prinsip kita akan bersikap kritis dan tentu kritisnya akan bangun, kita akan sampaikan ke Pak Ari, Kepala Dinas Kesehatan, dan Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota Sumatera Barat bahwa kita dalam posisi selalu memberikan kontribusi kemitraan yang bagaimana membangun secara konstruktif. Namun keunikan budaya lokal kita ini seperti Pak Desriman sampaikan tadi itu sepakat sekali Pak KJ saya, seperti Pak KJ sampaikan. Tokoh agama, tokoh adat itu sangat menentukan keberhasilan kita di Sumatera Barat ini. Kelompok-kelompok inilah sebetulnya menjadi kunci kita untuk mencapai prioritas program kesehatan kita. Itu Pak KJ. Baik Pak, Terima kasih Pak. tadi mendalam dan saya yakin Pak Kepala Dinas stafnya di belakang sudah mencatat apa yang Siap diringkas. Pak, siap. Beliau luar biasa itu. Masukan-masukan itu karena kalau tukang pula yang sakit, siapa lagi yang akan bertukang, enak. Nah ini kan kepala tenaga kesehatan yang kena, mudah-mudahan tidak, karena vaksin ini kan sedang diuji coba, sudah dilakukan finalisasinya. Semoga tidak ada dampak, kecuali pusing-pusing saja. Pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, bersama kita sudah bergabung Profesor Sapruddin Karimi, tokoh masyarakat dan ahli ekonom dari Universitas Andalas. Saya sapa beliau, Pak Sapruddin Karimi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak yang hadir nih. Kita tadi sudah membahas soal vaksin, Pak. Vaksin ini kalau orang sudah sehat, tentu grafik ekonomi Bapak membaik. Ya kan? Kalau orang sakit tidak bekerja satu negara, satu provinsi, tentu ekonomi yang Bapak kaji akan lambok-lambok saja, bahkan mungkin muram. Saya ingin dapat aufklärung, pencerahan dari Pak Profesor, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di saat pandemi ini, dan kalau vaksin ini sukses, apa yang akan terjadi? Silakan Prof. Terima kasih Pak KJ, Bapak-bapak hadirin yang telah duluan hadir dari saya. Jadi saya tempat mendengar keterangan Pak Ari tadi ya. Itu sebenarnya yang sangat penting bagi orang ekonomi ya. Jadi dalam situasi pandemi ini, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, itu yang mesti menjadi konsultan orang ekonomi itu adalah orang kesehatan gitu. Jangan sampai orang ekonomi menjadi konsultan kesehatan. Terbalik. Nah itu. Lalu saya katakan itu Pak Gaji. Ini adalah situasi pandemi, kebijakan ekonomi membutuhkan pandangan-pandangan orang kesehatan. Jadi udah sampai terjadi terbalik itu. Nah, ekonomi yang memberikan konsultasi kepada orang kesehatan, nah itu terbalik ya. Maknanya apa? Ada dua hal yang penting kita pikir sini ya. Pertama life ya, kehidupan. Yang kedua namanya livelihood atau penghidupan. Nah, orang ekonomi ini bicaranya sering itu kan livelihood. Tapi livelihood itu juga fungsi dari kehidupan. Kalau livelihood itu krisis, kita bisa melakukan rehabilitasi. Tapi kalau life itu krisis, itu adalah kematian ya. Kematian tidak bisa direhabilitasi. Karena itu orang ekonomi mesti makin arif mendengarkan nasihat-nasihat orang kesehatan. Apa yang perlu kita lakukan di dalam masa-masa pandemi itu. Nah, kalau berkaitan dengan vaksin, saya ingin mendengarkan dari rekan-rekan kesehatan, apakah dengan kita mendapatkan vaksin nantinya, apakah kehidupan kita ini sudah menjadi normal atau masih new normal? Nah, kalau sudah normal, maka livelihood yang saya katakan tadi bisa kita recovery gitu. Tapi kalau masih new normal, saya kira kehidupan ekonomi kita masih seperti sekarang. Kita jangan dulu bermimpi untuk pertumbuhan ekonomi ya, jangan
Jangan bermimpi dulu untuk investasi besar-besaran ya. Tapi kita mesti bermimpi sekarang bagaimana ekonomi kita tetap hidup. Kebutuhan dasar tetap bisa terpenuhi. Itu timbang ekonominya seperti itu Pak Gaji. Apakah dengan vaksin kita bisa normal? Kalau sudah bisa normal, nah itu berita positif buat ekonomi ya. Jadi ekonomi bisa kita pulihkan livelihood-nya. Yang selama ini berhenti bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali. Yang selama ini belum ada investasi, bisa kita investasi kembali ya. Yang selama ini terhenti ekspornya, kita bisa ekspor kembali. Yang selama ini pasarnya sepi, tidak ada orang, pasar bisa kita hidupkan kembali. Kalau vaksin itu bisa menghasilkan kehidupan normal. Saya tidak tahu ya. Jadi saya tidak mau menyentuh yang itunya. Jadi kita dengar dari ahli-ahli kesehatan, kalau menurut ahli-ahli kesehatan, itu akan membawa kehidupan kita normal, maka ekonomi bisa tumbuh itu. Ya. Jadi laju pertumbuhan ekonomi negatif selama tahun 2020 ini, mungkin bisa kita mulai dari nol menuju positif, ya, menuju stabil kembali gitu. Tapi kalau seandainya itu belum, masih new normal, masih akan melakukan protokol kesehatan, di mana kita ke ruang publik masih pakai masker, ya, pakai face shield dan lain-lain. Nah, tentu terhadap ekonomi masih akan seperti ini kira-kira Pak Gaji. Karena itu strateginya kita, bagaimana ekonomi kita ini tetap hidup ya. Kita tidak mengharapkan tumbuh sekarang, hidup dulu. Bisa bergerak, kebutuhan makanan bisa kita penuhi ya. Tapi untuk tumbuh, itu membutuhkan kehidupan normal, di mana buruh boleh datang lagi ke pabrik, ya, pedagang-pedagang boleh lagi ke pasar, petani boleh lagi menjual, membeli dan lain-lain ya, kegiatan ekonominya. Nah, ini yang perlu kita dengar dari ahli-ahli kesehatan, apakah vaksinasi yang akan dilakukan ini itu menuju kehidupan kita normal kembali, sehingga kita tidak perlu pakai masker lagi ya. Saya tidak tahu tuh, apakah masih perlu kita pakai masker keluar rumah ya, atau kantor-kantor kita sudah boleh dibuka gitu. Kalau itu sudah boleh Pak Gaje, maka ekonomi siap untuk tumbuh lagi. Jadi livelihood bisa kita tingkatkan gitu. Demikian sementara Pak Gaje. Baik, Profesor. Itu pertanyaan besarnya tadi saya minta ke Pak Defriman bisa memberikan pandangan apakah vaksin ini menormalkan hidup kita kembali. Silakan Pak. Ya, jadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Prof. Safruddin Karimi tadi. Jadi memang kalau kita lihat ya tahapan dari vaksinasi itu tentu pertama adalah kan bagaimana memutus mata rantai. Dan ujungnya kalau kita teruskan bicara mortalitas dan morbiditasnya atau tingkat infeksi dalam penularan COVID-19 ini. Dan di sisi lain kenapa juga tahap pertama itu adalah nakes dalam hal ini, itu adalah di dalam penguatan sistem kesehatan itu sendiri. Dan baru nanti di ujungnya di akhir itu adalah ya tentu dengan produktivitas vaksin ini, itu juga produktivitas sosial juga dan ekonomi juga akan berdampak di situ. Nah, yang perlu kita lihat adalah karena tantangan tadi ya Dr. Pom yang mengatakan tadi adalah tantangannya bagaimana kita mencapai coverage-nya. Dan saya kira juga Pak Kadis, Bang Ari juga paham betul gitu, tidak mudah untuk mencapai coverage vaksinasi ini. Nah makanya target pemerintah untuk tahap pertama itu kan setidak-tidaknya mencapai 10% dari populasi itu. Nah mungkin target ke tahap yang ketiga nanti ya mencapai 50% itu. Nah, makanya ada tahapan-tahapan dan prioritas-prioritas dalam hal ini. Nah, tentu juga, ya kita juga harus percaya di dalam kondisi ini, vaksinasi dan proses juga imunisasi ini juga akan membangun herd immunity itu. Nah, ini artinya apa? Secara ya teori bicara apa namanya, logika dan juga tahapan-tahapan yang kita lakukan ini merupakan sebuah intervensi, selama ini menjadi sebuah yang efektif. Nah, pertanyaannya adalah ya tentu tantangan-tantangan tadi. Ini kan tidak mudah menjangkau coverage-nya dan juga butuh biaya. Dan di sisi lain adalah ini juga yang kemarin saya pernah tulis juga di media, varian-varian baru ini.
Kemarin juga pagi juga diskusi dengan Dr. Pom juga seperti itu. Karena apakah vaksin ini sudah dibangun juga dengan varian-varian baru ini? Nah, tentu kan tanda kutip kita tidak ada vaksin yang 100% yang efektif. Nah, di dalam uji klinis itu biasanya yang diharapkan itu 50% saja, itu tidak bisa didistribusikan. Ya. Nah, sedangkan idealnya tentu kan 70%. Nah, sedangkan vaksin yang didistribusikan sekarang itu belum ada informasinya. Makanya kita tidak bisa menjawab apakah vaksin ini efektif atau tidak, karena juga belum ada evidence-nya. Nah, ini yang harus artinya dijelaskan juga kepada masyarakat ya. Dan tentu orang awam tidak melihat di sini. Yang penting ini adalah intervensi pemerintah yang kita percaya kepada pemerintah. Nah, jangan nanti ini akan menjadi sia-sia seperti itu. Nah, itu kan ini ikhtiar yang kita lakukan. Nah, tentu juga kalau dengan nanti informasi kajian-kajian ini kita bisa dapatkan ya mudah-mudahan ideal ya 70% aja sudah bersyukur gitu kalau memang itu kan efektif. Apalagi juga dikembangkan ya vaksin merah putih ya yang akan diprediksi tahun 2022 ya dijadikan target itu juga mudah-mudahan bisa juga mengcover itu. Nah, saya kira itu. Jadi memang apa yang dicita-citakan, yang diharapkan Prof. Safruddin tadi, ya saya kira bisa terwujud. Kalau benar-benar ya kita bersama-sama, dan tidak hanya, saya setuju sekali, tidak hanya beban ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan, ya tentu juga alim ulama, tokoh adat, bersama-sama upaya untuk memberikan informasi dan edukasi ini. Karena ada 2 poin penting yang perlu dipahami. Pertama adalah dari survei kerjasama WHO dan juga UNICEF ya dengan Kemenkes itu bicara persepsi masalah vaksin itu 2 poinnya Pak KJ. Yang pertama adalah bicara keamanan dan yang kedua adalah efektivitas. Itu proporsi yang paling terbesar. Alasan kenapa orang tidak mau divaksin. Nah ini kan menjadi tantangan. Kalau kita menjawab ini kan permasalahannya kan KIE tadi, komunikasi, edukasi, dan informasi. Nah, keamanan dalam hal ini tidak hanya bicara medis, termasuk yang Bang Ari sampaikan tadi adalah bicara halal haram itu. Nah, mudah-mudahan kita menunggu dalam pekan ini, nah itu kalau pemerintah bisa menjamin itu, ya kita masifkan saja Pak Kadis ke masyarakat. Dan kalau bisa juga Pak Kadis, gubernur, semuanya, siapa yang menjadi tokoh, yang jadi panutan, ya kalau bisa siapa yang saat sekarang Pak Dr. Andani, kita expose bahwa vaksinasi adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah yang diharapkan efektif di dalam pengendalian. Kalau kita ingin mengharapkan sosial dan juga ekonomi ini produktif ke depan. Nah, saya kira itu akan menjadi sebuah supaya nanti tidak ada ambigu lagi. Ini vaksin Cina, ini Eropa, nggak ada lagi yang seperti itu nanti biasnya karena sudah diuji secara klinis dan juga efektivitasnya juga dijamin dalam hal ini. Saya kira itu Pak Kaji untuk sementara. Pak Dr. Pom. Ya, tadi Prof. Karimi bertanya, walaupun sudah dijawab, tapi kan dari dokter lain pula tikamannya. Apakah vaksin ini bisa meninggalkan kondisi seperti sekarang dan masuk kembali ke keadaan normal jika sudah disebar ke seluruh masyarakat? Ya, terima kasih Pak Kaji. Assalamualaikum Prof. Buya, saya memanggil beliau Buya ini. Ada beberapa kali tausiah saya pernah ikuti dengan beliau. Jadi jika efektifnya ini telah tercapai Pak KJ, Prof, dan distribusinya telah tercapai, tentu akan berdampak bahwa ekonomi kita akan bisa berjalan normal lagi. Tapi selagi efektivitas dan distribusinya belum tercapai, ekonomi kita ya masih dengan kondisi sekarang gitu. Artinya, kita tidak bisa berharap banyak ini akan bisa selesai dalam waktu singkat ini, Pak KJ. Ini perlu waktu. Rentang waktu ini yang perlu kita sikapi, kita kaji bersama. Berapa lama ini waktu yang kita bisa dapatkan kalau vaksin ini bisa terpaparkan ke seluruh masyarakat kita. Dan efektivitasnya, kajian efektivitas dari dampak setelah vaksin ini diberikan. Untuk saat sekarang banyak sekali tantangannya Pak KJ. Pertama, kelompok usia dulu.
Kelompok usia uji klinis itu baru di kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Jadi vaksinasi prioritasnya pada kelompok usia itu. Pertanyaannya apakah kelompok usia di atas 59 dan di bawah 18 itu kelompok usia yang sudah kebal terhadap COVID? Jawabannya tentu tidak. Tapi kenapa tidak menjadi prioritas? Karena uji klinis belum masuk pada kelompok usia itu. Kita memahami juga kelompok usia di atas 59 dan di bawah 18 tahun itulah sebetulnya kelompok usia yang rentan. Seperti Pak Dev sampaikan tadi di diskusi kita kemarin juga. Bagaimana dengan dampak mutasi mutasi virus misalnya, yang sekarang berkembang mutasi virus dan itu menyerang kelompok usia di bawah 18 tahun. Artinya, kita menghadapi beberapa tantangan-tantangan yang belum tuntas sampai sekarang. Jadi kami melihat bahwa pilihan terbaik kita memang bagaimana new normal ini bisa diadaptasi dengan baik dan menjadi suatu perubahan perilaku yang memang menjadi keseharian kita di masyarakat. Jadi ketika vaksin telah diberikan, kondisi new normal masih berjalan ini, Prof. Masih seperti itu juga karena kita belum melihat dampak dari efektivitas vaksin ini juga belum langsung terlihat ini, Prof. Butuh waktu ini. Butuh waktu beberapa lama kajian efektivitasnya dan apakah perlu pengulangan atau hal lainnya juga masih menjadi kajian ini, Prof. Seperti kita pahami satu vaksin itu bisa beberapa kali diberikan, apakah pada vaksin COVID ini perlu pengulangan juga belum bisa terjawab sampai sekarang. Berapa lama efektivitasnya juga belum bisa terjawab sampai sekarang. Baik. Artinya Terus. kita berhadapan pada tantangan, Prof. Belum terjawab semua kondisinya. Itu Pak KJ. Baik Pak, ini di bagian-bagian terakhir saya minta Pak Ari, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada sesuai pertanyaan dari Pak Profesor Safruddin Karimi tadi, efektivitas vaksin ini dan pengaruhnya pada perekonomian Sumatera Barat. Ya, terima kasih Pak KJ. Jadi terkait dengan vaksinasi ini kan harapannya terbentuk herd immunity di masyarakat. Tentu setelah program vaksinasi ini kita lakukan perlu adanya evaluasi. Apakah pertama kita akan lihat nanti terjadi penurunan kasus COVID. Yang kedua, setidak-tidaknya kita melihat adanya penurunan penularan di tengah-tengah masyarakat. Nah, baru setelah itu kita bisa katakan apakah memang dengan vaksinasi ini setelah itu akan memberikan peluang besar untuk tumbuhnya perekonomian yang ada di masyarakat. Yang jelas pentahapan kita untuk vaksinasi ini sampai dengan 2022. 2022 artinya adalah efektivitasnya nanti di tengah-tengah masyarakat hasilnya tentu akan kita peroleh setelah program vaksinasi ini terlaksana secara menyeluruh di negeri kita ini, maksudnya di Sumatera Barat. Nah, dalam proses ini yang jelas bahwa kita belum bisa mengatakan, katakanlah misalnya Sumatera Barat bulan Januari kita selesaikan vaksinasi, lalu setelah itu kita tidak perlu lagi protokol kesehatan. Belum bisa kita lakukan hal itu, karena memang perlu kajian dan evaluasi dari pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Memang beberapa diskusi yang terjadi itu masyarakat walaupun sudah ada vaksinasi tetap dianjurkan, tetap dihimbau untuk memakai patuh dengan protokol kesehatan. Artinya kita masih berada dalam lingkaran new normal. Ini pikiran Pak KJ. Baik Pak Kadis, Prof. Ya. Prof, oke. Sudah didengar jawaban pakar kesehatan tadi. Nah, kira-kira Prof punya, walaupun ini masih belum jelas kapan akan selesainya pandemi ini, tapi tentu ada langkah-langkah baik dari para pakar ekonomi agar ekonomi bisa bergerak terus. Nah, apa itu yang mesti dilakukan oleh pelaku ekonomi Sumatera Barat yang UMKM itu, Prof? Yang pertama adalah pemahaman dari pengambil kebijakan yang di luar kesehatan ya. Ya. Mereka mesti paham apa yang dimaksud dengan protokol kesehatan,
dan new normal gitu. Ya. Karena trennya sekarang Pak KJ, kehidupan kita ini di sekitar kita ya, walaupun makin banyak yang meninggal ya, tapi orang makin rileks itu. Kumpul-kumpul, ramai-ramai, bahkan makan-makan sama-sama ya. Ya. Dan bahkan sekitar saya ini, itu orang sudah beralik gadang kembali. Nah, itu siapa yang kontrol? Iya. Jadi orang-orang kita ini, apalagi nanti setelah kena vaksin, ini fakta nih, bukan saya bikin-bikin ya. Ini fakta udah terjadi ya. Saya lupa aja ngambil video yang kemarin tuh. Ini sudah terjadi. Jadi pengambil kebijakan mulai dari gubernur, kepala dinas, sampai wali kota, bupati, ya, sampai kecamatan, kelurahan barangkali, perlu mengawal implementasi protokol kesehatan itu. Itu yang pertama ya. Nah, jangan nanti kita vaksin, sudah divaksin, tapi kasus juga meningkat gitu. Nah, ketika itu meningkat, itu akan menimbulkan backfire effect ya, buat ekonomi kita. Padahal yang kita harapkan dengan vaksin ini, kasus itu menurun itu. Kapan kasus itu menurun, tentu diikuti dengan perilaku kita semua. Terutama di situ adalah perilaku ekonomi. Ya. Kapan kita boleh berkerumun, kumpul-kumpul lagi gitu. Nah, apalagi sekarang, itu kita aja nih Pak KJ. Ya Pak. Kita ini sudah kuliah online nih ya. Ya. Nah, tapi saya mendengar keluhan teman-teman, mulai tanggal 4 Januari ini wajib datang ke kantor gitu. Ya, anak-anak sudah sekolah nih. Online ya. Ya. Nah, ini kan menimbulkan apa? Menimbulkan kontroversi-kontroversi yang tidak perlu itu. Kalau kita sudah online, mungkin kualitas online ini yang ditingkatkan gitu. Ya. Bukan lagi dibuat ruang-ruang sekat-sekat sehingga kasus juga bertambah itu. Di kampus saya saja dengan Pak Deviman itu meningkat kasus ya dibanding dari awal. Mungkin saja boleh kita katakan karena kita sudah tahu dari awal, tapi kita tidak mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat itu, tidak kita apakan, sehingga terkena kasus ya. Banyak tuh teman-teman saya yang terkena kasus, termasuk yang seumur dengan saya Pak KJ. Ya. Untung saja saya lockdown nih kan. Kalau saya tidak lockdown saya nggak tahu nih. Ya. Jadi menurut saya Pak KJ, rencanaan untuk vaksinasi Sumatera Barat itu berapa itu? Penduduk kita sekitar 5,5 juta ya. Ya. Jadi kalau kita ambil dari umur 18 sampai 59 tahun, mungkin sekitar Banyak orang memilih, Bro. 3,5 juta mungkin. Hah? Banyak orang memilih gubernur kemarin. Nah, ya itulah, itu kira-kira kan. Nah, apakah sudah siap? Nah, tentu kalau hanya sekian persen, sekitar 30 ribuan yang divaksinasi, ya, itu yang lainnya kemana? Yang belum kena vaksin, apakah juga siap untuk tertular gitu ya? Saya nggak tahu tuh ya, itu orang-orang kesehatan lah itu. Tapi semua ini yang pasti, semua ini pasti berdampak terhadap ekonomi kita. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sistem bagaimana protokol kesehatan itu dalam pusat-pusat ekonomi rakyat, khususnya yang ada usaha mikro kecilnya ya, itu benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Dilindungi oleh pemerintah. Contoh di pasar Simpang Aru ya. Nah, saya sering belanja Simpang Aru nih Pak EJ. Ya. Bagaimana pedagang-pedagang di Simpang Aru itu tetap bisa melayani konsumennya. Mungkin disediakan di situ digitalisasi oleh pemerintah kota. Sehingga kita bisa nelpon saja, saya mau beli cabai, mau beli lauk, mau beli ini kan, nah, tinggal dilayani aja gitu. Jadi pedagangnya juga terbantu, konsumen juga terbantu. Jadi dia tidak perlu pergi pasar gitu. Jadi perencanaan-perencanaan seperti itu perlu sudah dipikirkan oleh pemerintah Sumatera Barat. Apalagi kita kan sudah punya gubernur baru nih. Bagaimana ini direncanakan untuk seluruh Sumatera Barat? Vaksinasi mencapai nanti berapa juta mau kita vaksin? Nah, kalau kata Pak POM tadi, itu yang sampai umur 18 dan di atas 59 itu kan belum diuji coba ya, belum dites ya. Belum. Nah, bagaimana ini? Apakah kita biarkan saja mereka tidak akan kena vaksin?
atau akan juga diuji atau bagaimana? Saya nggak tahu itu. Karena saya termasuk yang di atas 59 tahun nih Pak KJ, kan agak cemas-cemas juga saya nih. Atau apa, saya terus saja lockdown gitu. Jadi menurut saya, pemerintah daerah kita mesti merencanakan apa yang akan kita lakukan gitu. Dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi tentu sudah diperkirakan. Dan kalau sudah diperkirakan, apa antisipasi kita untuk mengatasinya. Ya. Terutama untuk kehidupan rakyat kita. Yang mayoritas banyak itu kan usaha mikro kecil ya. Juga petani-petani kecil. Nah, ini yang mesti menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Itu kira-kira menurut saya Pak KJ. Baik, Prof, saya ingin menanyakan kepada yang lain semuanya, cuman apa boleh buat waktu yang membatasi. Radio Klesi ini ternyata punya waktu, bukan seperti kita yang tak punya waktu. Nah, pertama terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Pak Ari Yuswandi, kepada pakar kita, Pak Defriman Jafri, kepada Ketua ID Sumatera Barat, Dr. Pom Hari Satria, dan kepada Profesor Sapurudin Karimi, ekonom dari Universitas Andalas. Pendengar Klesi dimanapun Anda berada, saya akan menutup acara ini dengan beberapa quote. Pertama, ini adalah soal vaksin. Nah, karena itu kita harus berpikir dengan baik untuk vaksin ini. Tidak ada kawan yang lebih baik daripada akal. Tidak ada kawan yang lebih baik daripada akal. Obat jauh, penyakit hampir. Takut bukan ditakuti, tapi disiasati. Hati yang riang adalah obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.